And today we will teaching about the method example non-example, and then first definition and example. The definition is the example non-example method is teaching model in that use example and non-example to help students understand a concept. There are typically present in the form of image, text, or scenario, and the student are then asked to analyze, comparing, and draw conclusion. This method embracing critical thinking skill and analyzing of different and the last depth in conceptual. Jadi example non example itu sendiri kayak kita mencari sebuah perbedaan dari dua kata. Nah, metode ini juga dapat memperlihatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa atau siswa dan mencari sebuah perbedaan kata dan memahami konsep secara mendalam. Dan ada juga pun contohnya. Yang pertama adalah kita disuruh mencari sebuah kata, yaitu kata untuk descriptive. Dan contoh yang pertama adalah the cat is very cute. It has soft white fur and blue eyes. And then contoh yang kedua adalah my cat play every day and I like to eat fried rice. Nah, kita disuruh mencari kedua perbedaan dari teks tersebut. Tetapi di petunjuknya itu adalah disuruh mencari teks deskriptif. Teks deskriptif itu adalah mendeskripsikan suatu benda atau orang gitu. Nah, kalau yang dari contohnya itu sendiri, deskriptif teks itu adalah yang pertama. Karena my cat is very cute. It has soft white fur and blue eyes. Karena itu menjelaskan kucingnya itu sendiri. Sedangkan yang kedua adalah my cat play every day and I like to eat fried rice. Nah, malah yang kedua itu menjelaskan kucingnya suka bermain setiap hari. Tetapi ini tiba-tiba ada menjelaskan tentang aku suka makan nasi goreng. Oke, untuk yang kedua, purpose. Helping student understand concept clearly, developing critical thinking and analytical skills, improving to the ability discerning between correct and incorrect concept, encouraging students to be active participant in learning process, developing discussion and argument skill. Okay, next, how to use example non-example in English learning. The teacher prepare example correct to sentence or text example incorrect to interpreting non-example. Jadi, guru itu akan mengasih contoh sebuah teks yang benar dan tidak benar, seperti yang kita diawalkan itu. And then, students are asked to identify the difference between in the two. Jadi, mahasiswa harus mencari sebuah perbedaan dari kedua teks tersebut. And then student analyze sentence structure, grammar, vocabulary use, text purpose. Jadi siswa juga harus memahami struktur teks yang ada dalam kata tersebut, misal dari sebuah grammarnya, vocabnya, dan tujuan dari teks itu apa. And then student discuss the reason why a give example is correct and incorrect. Jadi siswa itu harus disuruh berdiskusi dengan sesama temannya antara ini contoh yang benar atau yang salah. And then the teacher guide the student to discover rules, concept the their own. Then next, the step. The person example non-example using PowerPoint, image, or the whiteboard. Jadi guru itu akan pertama-tama akan mengasih sebuah PowerPoint atau foto atau apapun itu untuk menjelaskan bahwa metode pembelajaran dari example non-example. Kedua, student observe identity the different. Jadi siswa itu harus mengidentifikasi ada kata yang benar atau ada yang salah. Ketiga, group discussion. Student determine which are correct and which the incorrect. Siswa akan dibuat menjadi sebuah grup
untuk mendiskusikan sebuah kata yang mana yang benar dan salah. And then 4. Presentation of discussing results. Each group present its finding. Jadi setelah mendapatkan grup, kita nanti akan berdiskusi. Setelah itu kita akan mempresentasikan apa hal yang kita diskusikan tadi. Lalu teacher provide clarification, reinforcement in the core concept, and then drawing conclusion together with the student. Next, the classroom scenario. 1. Teaching display example and non-example. Pertama, how to make a tea. First, boil the water. Next, put the into cup. Then, pour hot water into cup. Finally, serve the tea. Text B. I like drinking tea every morning. Tea is very delicious. Make a relax. The teacher asks which one the procedure takes. And then, why do you think so? Jadi, contoh yang pertama itu adalah contoh pembuatan teh dengan cara memasukkan air ke dalam gelas. Setelah itu putar airnya dan jadi sebuah teh. Untuk yang kedua itu malah menjelaskan bahwa saya sangat suka minum teh di pagi hari. Lalu guru bertanya, mana yang teks prosedur dan kenapa kamu milih teks tersebut. Nah, jadi siswa itu harus mencari mana yang prosedur teks dari kedua tersebut. Kalau misalnya siswa memilih yang A, harus bisa menjelaskan kenapa itu disebut prosedur teks. Nah, itu adalah contoh dari example non-example. Lalu yang kedua adalah individual analysis. Student read both the text. Student begin to identify text procedure, purpose, and the verb use. Jadi siswa harus membaca semuanya dulu, setelah itu harus mengidentifikasi text structure dan purpose, the verb use. Then student will be able to discuss things between example non-example, understand the concept of the procedural, the explain reason logically, and then the advance help student grasp concept more quickly, encourage student engagement, developing critical thinking skills, suitable to wide range of English language material, encourage discussion and collaboration. And the disadvantage request through perseveration by the teacher may take longer, not all material is suitable. Passive student may participate less, request less supplementary material. And then the conclusion. The example non-example method is an effective teaching strategy for English language because it helps to students understand concept to direct comparison between example non-example. This method encourages students to think critical, engage in active discussion and discovery concept their own. When implemented properly, this method can significantly improve the quality of learning. Jadi dalam ini kita akan mahasiswa atau siswa akan bisa membedakan sebuah kata, misal kayak tadi dari contoh yang benar atau yang salah. Tinggal kita harus mengikuti apa petunjuknya yang di awal. Kayak yang di contoh di awal kan tadi disuruh mencari teks deskriptif. Yang itu udah benar, teks deskriptif itu adalah yang pertama, my cat is very cute. Karena itu menjelaskan betapa lucunya kucingnya dia. Tetapi ada juga yang kayak tadi, yaitu manakah yang teks prosedur. Kalau kita sudah terbiasa dengan awalan teks kayak gitu, kita pasti sudah langsung tahu mana yang teks prosedur, karena teks prosedur itu adalah teks penjelasan seperti kayak pembuatan kopi ataupun itu. Oke. Thank you for watching. See you next video.